Oke, sekarang ada suatu persoalan dalam hadis. Jadi Nabi itu melarang orang melebih-lebihkan dirinya dari Nabi lain. Oke? Maka ini yang dipakai oleh saudara kita Wahabi. Maka mereka melarang semua kitab-kitab maulid karena berisi melebih-lebihkan Nabi di atas Nabi yang lain. Jadi faham logikanya Wahabi? Cuma mereka nggak membaca sunnah secara kamil, secara kafah. Baca sunnahnya separuh-separuh. Mereka baca tapi tidak mau membaca biddiqah, ya, dengan mendalam. Bahwa ada hadis Nabi menyebut la tufaddiluni. Ini hadis pertama nih contohnya. Mayan bagi li abdin. Tidak sepantasnya seorang hamba mengatakan, ya, aku Muhammad khairun min Yunus bin Matta. Aku Muhammad lebih tinggi, lebih baik daripada Yunus. Yohanes ya. Tapi teman gue namanya Yunus. Ya. Ya, Yunus ibn Matta. Matta Matius, tapi bukan Matius murid Sayyidina Isa ya. Kenapa Nabi Yunus? Nabi Yunus ini nabi yang mana? Nabi yang tenggelam masuk ke perut ikan lalu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak usah lebih-lebihkan aku daripada Yunus. Oke? Hadis ini Nabi mengatakan tidak sepatutnya seorang hamba mengatakan aku lebih mulia. Lalu ada riwayat dari Abu Hurairah, seorang Yahudi mengatakan wallazi istafa Musa 'alal bashar, dan yang telah memilih Musa di antara semua manusia. Lalu orang itu ditonjok sama sahabat Nabi. Ini sahabat ini ghalabahu hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat cinta sama Nabi. Ya. Udah mabuk sama Nabi, sudah salabat Laila. Ya. Minni al-akla. Qultu ya Laila irhamil qatla, itulah maksudnya. Dia ini orang lagi mabuk sama Nabi Muhammad SAW. Mabuknya coba dibandingkan, ibu-ibu sosialita ketemu Nabi Yusuf itu lupa diri, nggak tahu nyakitin dirinya sendiri. Ini bedanya. Kalau sahabat Nabi mabuk kepada Nabi itu mahabbah zatiyah, mahabbah nuraniyah, bukan mahabbat syahwat. Bukan cinta syahwat, tapi cintanya cinta rohani, cinta nurani. Beda ya. Nah, ini yang turun kepada murid kalau dia cinta sama gurunya. Dia rindu sama gurunya, ini babnya bab ini. Jadi jangan salah paham, ya. Ini kadang gurunya salah paham, kadang muridnya salah paham, kadang temannya salah paham. Ya digeser dikit bisa, tapi pakai akad. Bisa digeser dikit, tapi harus pakai akad. Kalau sahabat laki-laki digeser dikit jadi apa? Jadi sahabat. Nah, itu beda, bukan jadi pasangan melehoy. Maka seorang Yahudi ketika mengatakan itu terdengar oleh sahabat Nabi, langsung ditonjok sama dia, ya. Falatamahu rajulun minal ansar. Ini sahabat Ansor, bukan muhajirin loh. Orang Ansor langsung menonjok orang itu. Kenapa? Kan akamsi, anak kampung sini, orang Ansor kan. Wa qala taqulu dzalik wa Rasulullah baina azhurina. Apa-apaan kamu mengatakan itu sedangkan nabi kami, nabi kita Muhammad masih hidup bersama kita. Lalu terdengar oleh Nabi Muhammad SAW, beliau punya adab. Adab dari Quran, la nufarriqu baina ahadin min rasulih. Kami tidak melebih-lebihkan, ya, di antara para rasulnya. Jadi secara risalah, syariah, nubuwah itu tidak boleh melebih-lebihkan kenabian. Oke? Bukan secara zat. Secara tugas nggak boleh, sama tugasnya. Sama-sama Rasul Allah, sama-sama Nabi Allah. La nufarriqu baina ahadin mursil. Maka iman ke mereka bulat, satu aja, setara semua.
Lalu dikatakan di sini Nabi bersabda la tufaddilu bainal anbiya, ya. Maksud ini ketinggalan ninya nih Bu ya. Ya, la tufaddiluni bainal anbiya, barangkali itu ya. Jangan lebih-lebihkan aku di antara para nabi. Atau riwayat berikut la tukhayyiruni ala Musa, jangan engkau mengatakan aku lebih baik daripada Musa. Wala aku tidak juga mengatakan in ahadan afdal min Yunus bin Matta, bahwa ada seseorang yaitu aku lebih mulia daripada Yunus bin Matta. Bahkan di sini ada kalimat siapa yang mengatakan aku lebih baik dari Yunus ibn Matta faqad kadzab, maka dia bohong. Maksud bohong itu keliru, ya. Karena kalimat di bawahnya adalah bila ilmin, berarti keliru ya. Oke. Yang kazaba itu kalau bi ilmin itu baru kazab. Oke, ada hadis. Pertama apa hadisnya? Kita kelompokin dua ya. Pertama, hadis melarang jangan lebih-lebihkan Nabi Muhammad dari Nabi Yunus, dari Nabi Musa. Itu Nabi Bani Israel. Mungkin ini salah satu fikih dakwah, cara Nabi berdakwah supaya orang Yahudi tersentuh hatinya. Ini tambahan, di sini cuma 4. Zid hadza fi kitab. Ya. Hadza lita'lif qulubi ahli kitab ila al-Islam. Itu yang nomor 5 biar. Aku tidak sombong, tapi aku adalah penghulu pemimpin semua manusia. Ini hadis Bukhari. Hadisnya lebih sahih dari yang pertama. Oke. Hadis berikutnya beliau mengatakan apa? Ketika semua orang minta syafaat ke Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, apa kata beliau? Ana laha, ana laha, ana laha. Itu hak bagiku, bukan mereka. Itu melebihkan dirinya nggak? Zahirnya melebihkan diri nggak? Kamu kenapa ke Nabi Adam? Ana laha, itu hakku. Oke? Jadi ada 2 versi hadis. Satu, Nabi melarang melebih-lebihkan dirinya, tapi di hadis yang lain belum melebihkan dirinya. Ya, bahkan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi itu semua memerlukan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu melebihkan dirinya nggak? Ya, melebihkan dirinya. Ya, berarti ada 2 versi riwayat. Nah, sahabat kita Wahabiyah itu, saudara kita, walaupun mereka mensyirik-syirikan Buya Asfi, ya, Buya Aldomi, apalagi pulang dari Yaman, ya kan, pasti udah ahli khurafat sudah itu ya. Hadis kelompok pertama dan mengatakan tidak, itu alasan mereka. Ya, tapi kalau mereka tulis nama Ibnu Taimiyah Syekhul Islam Al-Arif Al-Usuli Al-Mujtahid Mutlaq, gitu ya. Kalau itu nggak syirik ya, suka-sukamu ya, sekarepmu artinya. Muji Ibnu Taimiyah Syekhul Islam boleh, kalau Nabi Muhammad nggak boleh dipuji Bu ya. Ya syirik Bu ya nanti, kata dia. Oke, lalu gimana cara memahami hadis ini? Bahkan ada sahabat baca khairul bariyah, kan udah jadi syair ya. Khairul bariyah apa gimana? Nazara ilayya, yang malam tadi dibaca itu ya. Apa ya Haji Imran ya? Apa arti khairul bariyah? Bukan nama cewek itu nama Nabi Muhammad itu. Ya, nama temanmu cewek kan? Khairul bariyah kan? Itu nama cowok itu. Ya, itu Nabi Ibrahim. Ketika ada orang nanya kepada beliau, lalu beliau alihkan kepada mantunya Abu Hurairah ya, Sa'id bin Musayyab. Fa innahu alim. Tanya itu orang juga alim. Beliau nggak bilang Sa'id ini lebih alim dariku, enggak. Dia cuma bilang, kamu nanya sama dia aja, dia orang alim gitu. Padahal Qasim tahu, dia merasa dirinya dari orang itu, cuma ya orang nggak mau. Saya bukan suka fatwa, justru orang alim itu cirinya dia pelit sekali kalau berfatwa. Dia sukanya ngasih advice aja, ya. Oke. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini yang saya suka dari kitab ini.
kitab ini tidak hanya kitab murni menceritakan kisah, tapi memberikan metode cara memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut, kalau kata Kiai Ali Mustafa Yaqub, turuq fahmil hadis, cara memahami hadis, atau kita sebut at-turuq fi fahmil ahadis al-mukhtalifah, cara memahami hadis-hadis yang kontradiktif. Ya. Suara apa itu? Aglik, tutup. Ya. Para rabot. Hadis yang pertama, cara memahami hadis itu yang pertama apa kata beliau? Nahyu anit tafdil kama qila kama kana qabla yu'lim annahu sayyidu walad Adam. Hadis mengenai larangan melebih-lebihkan dirinya itu hadis berkaitan dengan waktu. Beliau mengatakan jangan lebihkan aku dari Yunus, dari Musa, itu sebelum beliau berkata ana sayyidu waladi Adam. Maka ini dilihat, berarti hadisnya kontradiktif atau tidak? Enggak, ya. Berarti hadis yang pertama sudah dihapus, mansukh, bahasa Arabnya nasikhnya apa? Ana sayyidu waladi Adam, akulah pemimpin semua manusia. Oke. Terus yang kedua, beliau mengatakan itu ala tariqit tawadhu, karena beliau sangat bertawadhu. Oke, siapa manusia yang paling tawadhu? Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang tawadhu dihina marah nggak? Ya, antum marah nggak dihina? Kalau masih marah dihina, ya suluk lagi lah, ngaji lagi lah. Ya, kita itu terhina nggak? Dari air yang hina, terus dihina kenapa nolak? Apa salahnya dihina orang? Oh, saya kan, berarti ente merasa mulia dong. Ya, saya kan mursyid gitu. Itu mursyid apaan? Nggak ada cerita-ceritanya gitu. Ya, kita dihina orang terima dan katakan anak hakku biha. Memang aku terhina. Ya, jadi jangan balas. Ciri-ciri orang tawadhu, la yaruddu man sabahu, dia tidak membalas orang yang mencacinya. Coba Nabi SAW dicaci, didoakan celaka oleh Yahudi, Nabi juga balasnya cuma wa alaik. Nabi nggak mendoakan dia laknat dan asam, ya, dan kecelakaan. Ini cuma dicolek dikit sama artis, colek dikit sama YouTuber, ngamuk-ngamuk, ya. Ya, kalau mau debat terbuka sekalian, gak usah pakai hujat-hujat, ya. Jadi kalau antum berani, ajak orangnya jidal sekalian, gak usah pakai kata-kata binatang kayak, ya, gak usah bilang ente ya. Adu-adu kepintaran aja sekalian. Ya. Kalau antum mending jidal daripada, tapi kalau ada kesempatan tidak jidal, sebaiknya tidak usah jidal juga. Jidal itu boleh dalam engkau ngajak orang, lalu kisah imam ditelanjangi di penjara seperti Ahmad bin Hambal. Kamu mau kayak Yahya bin Ma'in, pedang dari lehernya, akhirnya dia terpaksa bertaqiyah dan mengatakan Quran makhluk, padahal dia meyakini Quran itu tidak makhluk. Kamu mau seperti Ahmad bin Nasr disalib dan baru diturunkan setelah 7 tahun? Nggak mau, kata muridnya semua. Ya udah kita debat aja, kata. Disitulah nahdah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kedua setelah Imam Asy'ari. Ya, setelah Imam Asy'ari. Jadi nahdah itu ada beberapa daur, ya. Daur saninya di Abu Thayyib al-Baqillani. Jadi boleh debat, bukan untuk menyelamatkan diri, tapi li salamatil ikhwan, li salamatil muslimin. Ya, menyelamatkan orang. Jadi kalau kita cuma caci doang, nggak ada ancaman-ancaman bunuhan, mah santai aja, Bu, ya. Ya. Santai, Bu, ya.
Tapi kalau karena Buya nggak dibela, terus Buya dipersekusi, kita wajib debat, Buya. Ya, di dalam negeri ya, khususnya di luar negeri mah biarin aja, bukan negeri kita kan. Ya, traktir aja, Buya. Traktir balik jidalnya. Jadi Nabi itu orang yang paling tawadhu, bahkan disebut Sayyidul Mutawadhi'in. Orang yang paling tawadhu Sayyidina Muhammad SAW. Mau dapat ilmu laduni gak? Tawadhu. Ya, mesti tawadhu. Karena tawadhu itu orangnya di bawah, dia ngerasa rendah. Maka semakin dia merendah, wadahnya semakin dalam. Dan yang paling tawadhu Sayyidina Muhammad SAW, sehingga beliau paling dalam ilmunya di antara semua makhluk. A'lamun nas billah wa arafuhum bih. Yang paling bermakrifat kepada Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang keempat, alla yufaddal bainahum tafdilan yuaddi ila tanaqus ba'dihim. Khawatirnya kalau belum faham bab ma'rifatun nubuwat dan risalah, melebihkan Nabi Muhammad membuat kita menghina selain Nabi Muhammad. Itu nggak boleh. Ya, kalau sudah faham kajian Nur Muhammad, masih begitu nggak? Nurnya Nabi Musa, nurnya siapa? Nur Muhammad. Nurnya Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi dikatakan, ya khairal bariyah, wahai makhluk terbaik. Itu mah Ibrahim, kata beliau kan. Itu mah Ibrahim. Dan tahu nggak ada hadisnya? Yang paling mirip dengan Ibrahim, ana, kata beliau. Ashbahukum bijaddi Ibrahim, ana. Nah, maksudnya beliau sendiri lah itu. Nabi Ibrahim itu paling mirip denganku. Ya. Oleh karenanya, kalau sudah faham kajian Nur Muhammad SAW, orang tidak akan masalah mau melebih-lebihkan Sayyidina Muhammad SAW. Tadi Khamis, Bu, ya. Nanti sebelum Khamis ada Rabi'ah dulu. Nanti ada tambahan sadisnya. Rabi'ah dulu. Man utafdil fi haqqin nubuwati war risalah. Nah, ini satu paket tadi, melarang melebih-lebihkan pada hak nubuat dan risalah, ya, berdasarkan yang sering kita baca tadi, ya, la nufarriqu baina ahadin min rusulillah. Ada ayat yang menyebutkan justru secara nubuat risalah itu sama, bahwa yang dibawa mereka sama, tapi orangnya beda nggak? Coba perhatikan, la nufarriqu ahadin, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Oke, risalah ya. Coba cek Al-Isra ayat 55. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd. Sungguh kami melebihkan sebagian para nabi dari sebagian yang lain. Tadi Risa Rasul, maka ada ikhtilaf ulama kita, ini gimana cara memahaminya. Nah, kalau ahli akidah beda dengan ahli hakikah. Orang ahli hakikat mengatakan apa? Setiap Rasul itu nabi, setiap nabi itu wali. Tapi tidak setiap wali itu nabi. Juga tidak setiap nabi itu Rasul. Faham? Oke, mirip-mirip kalau barangkali sama ahli akidah, ya. Tapi yang membahas kewalian seorang nabi itu cuma Ibnu Arabi dan beberapa wali. Dan gue bisa bayangkan, gak pernah ngaji bab begitu kan sampai S2, S3. Tapi ada orang gak pernah S3, gak pernah ngaji, kita bahas itu, ya. Siapa yang ngajarin dia kan? Al-Imam Ibnu Arabi dalam Fususul Hikam, beliau kan dituduh oleh Ibnu Taimiyah dalam bab Fas Musawiyah, Fusus Musawiyah, mutiara Sayyidina Musa. Beliau dituduh bahwa wali lebih tinggi daripada nabi. Ternyata itu pembacaan Ibnu Taimiyah ini membacanya nggak hati-hati, selevel Syekhul Islam, ya, rahimahullah. Baca teksnya nggak sahih, nggak benar, apalagi pengikutnya. Yang dimaksud oleh Ibnu Arabi, kewaliannya Nabi Muhammad lebih tinggi dari kenabiannya.
kenabiannya Nabi Muhammad lebih tinggi dari kerasulannya. Maka itu pertanyaan saya, dari akidah gimana biar? Kerasulan lebih tinggi dari Nabi, Nabi lebih tinggi dari Rasul gitu kan? Apa dari Nabi? Tapi kan nggak ada dalilnya itu cuma kemarifatan, knowledge, nggak masuk di. Jadi Ibnu Arabi tidak pernah meyakini wali lebih tinggi dari Nabi. Yang dia maksud kewaliannya Nabi Muhammad, kewaliannya semua para nabi lebih tinggi dari nubuat kenabian mereka. Paham? Jadi Ibnu Arabi tidak mengatakan wali lebih tinggi dari. Dia dapat dari mana itu Ibnu Taimiyah? Lalu dia nulis bukunya, berjilid-jilid kemudian dia mengkafirkan Ibnu Arabi. Sehingga dia membuat kaidah sendiri. Man syakka fi takfir Ibnu Arabi fahuwa kafir. Siapa yang syak terhadap kekafiran Ibnu Arabi kafir. Dan kita agak kecewa Bu ya dengan Syekh Said Foda, ya. Kok terlalu jari ya. Terlalu berani dia kemudian menghina Ibnu Arabi. Ya. Padahal dia kan ahli kalam. Mustalahat, terminologi dan istilah-istilah yang digunakan Ibnu Arabi bukan istilah kalamiah. Mustalahat yang dia gunakan istilah ahlul haqaiq. Sedangkan dia membacanya dalam konteks kalam. Seharusnya dia mengatakan, saya nggak ngerti tasawuf, cukup. Nggak usah kemudian juga menghukumi sesuatu yang kita nggak paham. Ya. Bahkan beliau mengkritisi Syekh Ali Jum'ah, ya kan? Mengkritisi banyak masyayikh. Abdullah Harari itu kan semua sufi dikritik, kecuali cuma berapa. Abdul Qadir Jilani, Ibn Arabi nggak dikritik, Rifai apalagi dia nggak kritik, Al-Jili dia kritik, Ghazali dikritik. Ya, Salaf Al-Ghazali dikritik sama Abdullah Harari, ngamuk-ngamuk lah ulama Syam. Ya. Baik, nyambung. Kewaliannya seorang nabi lebih tinggi dari kenabiannya. Bukan seorang wali lebih tinggi dari nabi, paham? Kalau seorang wali dari umat Nabi Muhammad SAW, setinggi apapun wali, dia tidak pernah melampaui seorang nabi yang paling rendah makomnya. Paham? Ini akidah ahlus sunnah, tasawuf ahlus sunnah. Wajhul sadis deh, kok jadi lupa Bu ya? Tadi sudah mau disebut, lupa lagi ya. Ntar lagi deh, kalau ingat lagi ntar baca lagi. Jadi gimana cara memahami hadis yang kontradiktif ini? Ternyata dia tidak kontra. Jadi mungkin nggak seorang nabi kontradiktif? Enggak, yang ada itu orang memahami beliau kok beda ngomongannya. Jika satu kalam berbeda, maka cek dikatakan di waktu yang sama atau waktu yang beda. Coba saya ngomong ini, SBY adalah Presiden Indonesia. Salah nggak? Antum boleh bilang salah sekarang. Kalau tahun berapa? 2004 mah dia. Ya, benar, tapi 2004. Kalau sekarang nanti salah gitu. Paham maksudnya? Jadi satu kalam itu bisa dinilai orang salah karena dia nggak mengerti historis. Itu sebabnya konteks itu wajib dipunyai dalam membaca satu teks. Konteks itu dalam ilmu kita asbabun nuzul, siyaqul kalam, usul fikih. Kalau oleh orang-orang barat disebut hermeneutik, ya mirip-mirip, ada beda tapi mirip. Ya, perbedaannya nggak usah disama-samain, samanya nggak usah dibeda-bedain. Ya. Baik. Lanjut biar. Waqala ba'du ahli ilmi Bismillahirrahmanirrahim. Paling bawah. Qala ba'du ahli ilmi wa tafdil muradu lahum huna fi dunya. Lidzalika bi thalathati ahwal an takuna ayatuhu wa mu'jizatuhu abhara wa ashhara أو تكون أمته أزكى وأكثر أو يكون في ذاته أفضل وأطهر
وفضله في ذاته راجع إلى ما خصه الله به من كرامته واختصاصه من كلام أو خلة أو رؤية أو ما شاء الله من ألطافه وتحف ولايته واختصاصه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للنبوة أثقالا وإن يونس تفسخ منها تفسخ الربع فحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الفتنة من أوهام من يسبق إليه بسببها جرح في نبوته أو قدح في اصطفائه وحط من رتبته ووهن في عصمته شفقة منه صلى الله عليه وسلم على أمته. وقد يتوجه على هذا الترتيب وجه خامس وهو أن يكون أنا راجع إلى القائل نفسه أي لا يظن أحد وإن بلغ من الذكاء والعصمة والطهارة ما بلغ أنه خير من يونس لأجل ما حكى الله عنه وإن درجة النبوة أفضل وأعلى وإن تلك الأقدار لم تحطه عنها حبة خردل ولا أدنى. وسنزيد في القسم الثالث من هذا بيانا إن شاء الله تعالى. وقد بان لك الغرض وسقط بما حررناه شبهة المعترضين وبالله توفيق وهو المستعان لا إله إلا هو. كأن القارئ Syekh Zubair. طيب. Baik. Berkata sebagian ahli ilmu, itu maksudnya guru-gurunya sendiri, at-tafdil al-murad lahum huna fid dunya, ya, yang enggak dibolehkan itu apa, mereka dilebihkan itu, ya, berdasarkan surah Al-Baqarah, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Ada tafdil, yang enggak boleh itu tafriq. Kalau tafdil boleh, tapi di hadis la tufaddiluni. Maka la tufaddiluni di hadis dalam makna la tufarriquni. Adapun tafdil yang dimaksud di ayat ini boleh, ya. At-tafdil murad lahum huna fid dunya, itu dalam urusan yang ada di dunia. Apa saja? Ayatuhu wa mu'jizatuhu. Ya, mukjizat dan ayat dalam Quran, dalam kitab itu maknanya sama. Itu kejadian luar biasa. Ya, bukan ayat dalam pengertian ayat Quran, ya. Terus wa ashhar, dan lebih abhar, wa ashhar lebih hebat, lebih membahana, lebih masyhur. Atau ummatuhu azka wa akthar, umat Nabi Muhammad lebih pintar dan lebih banyak. Benar nggak umat Muhammad lebih pintar? Antum lebih pintar umat Nabi Musa? Beneran nggak tuh? Serius nih? Boleh kita buktikan? Imam Ghazali mimpi, Abul Hasan Syazili mimpi melihat Imam Ghazali berdebat. Terus di situ ada Nabi Muhammad, ada Nabi Musa. Nabi Musa nanya ke Nabi Muhammad, ya Muhammad, katanya umat ente pinter, buktinya mana? Kira-kira gitu. Ini terjemahan bebasnya, Bu, ya. Nanti sumbernya cek lagi, Bu, ya, apakah kisah Abul Hasan Syazili apa yang dari Ibnu Asakir itu. Kayaknya di Ibnu Asakir ini, ya. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW dalam mimpi itu, mubasyarat itu, kamu tuh Ghazali itu umatku, kamu tanya sama dia, ya. Lalu bertanyalah Nabi Musa, man anta, kamu siapa? Dijawab oleh Imam Ghazali sepanjang jawaban yang dia bisa. Terus Nabi Musa nanya, ini nanggepin, saya nanya dikit, kamu jawabnya banyak. Dijawab lagi, loh ente di surat Thaha juga begitu. Matilka biyaminika ya Musa, yang di tangan kananmu itu kayu apa ya Musa? Jawaban Nabi Musa, tilka asai, itu tongkat. Selesai, cukup. Terus dia tambahin, atawakka'u alaihi, gitu, ya, yang aku pakai untuk bertongkat, untuk mengembala, ya. Padahal cukup dia jawab, ini tongkatku, ngapain dia udah menambah. Maka Sayyidina Abu Hamid Ghazali mengatakan, tuh kamu di surat Thaha ditanya Allah, yang ditanya di tanganmu apa? Kenapa kamu nanyanya lebih panjang dari pertanyaannya?
Ampun, kata Nabi Musa. Emang Muhammad, nah, umatmu lebih cerdas dari umatku. Ya, umat Nabi Musa disuruh nyembelih apa? Sapi, waduh, muter-muternya berbulan-bulan. Ya, akhirnya mereka nyesel. Coba kalau gak banyak pertanyaan. Kan bisa sapi mana aja kan? Sapi betina mana aja. Sekarang kan sama, mereka 11-12 tuh yang sekarang menguasai Yerusalem itu. Ya. Kita ngomongnya apa, dia ngomong apa. Sekarang dia mulai ngelawan Amerika loh. Amerika kan mulai menuntut, udahlah agresi lah. Apa kata mereka? Lu siapa? Emang kami di bawah kalian? Jadi Israel itu sudah mulai ngelawan ke negara yang mendirikan mereka, gitu. Negara yang berjasa banyak mendirikan negara mereka. Walaupun kalimat ini ditolak oleh mereka ya. Itu urusan mereka lah itu ya. Oke, barangkali itu teman-teman semua. Jadi Nabi Muhammad SAW di hadis yang lebih terakhir, beliau mengatakan dirinya lebih mulia dari semua para nabi. Kalau sudah faham maksudnya, maka tidak masalah mengatakan bahwa beliau lebih mulia. Ya, insya Allah bulan depan kita akan mulai masuk ke nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bocorannya ada kitab yang menyebutkan berapa nama? 2000 kurang 5. Itu ulama dari Shinqiti, menyebutkan nama Sayyidina Muhammad SAW. Salah satu nama beliau Ar-Ruh di situ. Ngeri kali bu ya. Ya, nama di situ Ar-Ruh. Ya, pakai alif lam, ngeri kan? Ngeri kali itu ya. Maka para ulama kita nyebut beliau Ruhul Arwah, Al-Burruh, itu jadi biasa ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita ya. Di rumah yang ada mengkaji tentang Nabi Muhammad SAW, itu rumah diberkahi. Di rumah yang ada orang yang mengaji, dimanapun lalu dia pulang dia bawa pemahaman itu, dia amalkan sunnah yang dipahami itu rumah diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baitun fihi Muhammadun baitun la yahtaj ila suruji. Ya, ini kalimat dari saya, bukan dari syair. Syairnya mirip-mirip begitu. Rumah yang di situ ada nur cinta ma'rifat Nabi Muhammad SAW, maka rumahnya nggak perlu pencahayaan, nggak perlu gaya-gayaan lah. Rumah itu sudah bercahaya. Ya, maksudnya kalau ada cahaya, orangnya nggak kehilangan akal, orangnya nggak akan bertengkar. Kalau bertengkar cepat selesainya, nggak lama-lama. Kalau ada konflik cepat diurus. Ya, kalau ada hati nggak beres cepat kemudian adem. Itu kalau sudah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Allahumma nawwir qulubana wa sudurana wa buyutana wa azwajana wa zurriyatana wa ikhwanana wa akhawatina wal muridin wal muridat wal hadirin wal hadirat bi nuri nabiyyikal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi haqqi suratil Fatihah wa bi haqqi sayyidina al-Fatihah. Al-Fatihah. Suratul ladzina waladhdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.